Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru dimanapun berada, Bapak Ibu kepala sekolah juga yang dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya di channel Mitra Guru, channel yang memberikan solusi dan informasi seputar pendidikan. Bapak Ibu, kali ini kita akan lanjutkan lagi tutorial singkat, tapi bukan mengenai motivasi diri lagi. Motivasinya kita tunda sejenak karena ini ada berbagai permintaan dari teman-teman, yaitu proyek P5 penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kan sudah jalan, ini sudah melakukan kegiatan 1, 2, 3, 4. Nah, dia terus sudah saatnya melakukan penilaian formatif, bahkan nanti di akhir kegiatan, misalnya kegiatan ke-15 sudah melakukan penilaian sumatif. Nah, ini ada teman-teman nanya, gimana sih cara menilai pelaksanaan P5 ini setelah modulnya kita jalankan, kegiatannya kita jalankan, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membahas sejenak penilaian yang simple, yang praktis, yang efisien. Sebelum ke sana, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah subscribe, sudah melihat, sudah like channel kami ini, channel Mitra Guru. Saya harap ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tonton terus supaya lebih menambah referensi dan wawasan. Disarankan gurunya nonton banyak tutorial di sini, tonton sampai habis ya. Bapak Ibu, nanti kalau kurang paham, terutama pada sekolah 12 sekolah binaan saya, bisa kita jumpa darat untuk melakukan diskusi atau temu atau workshop atau bagaimana lah, untuk mereview semuanya bila masih ada yang tidak paham. Baik Bapak Ibu, melakukan penilaian dan penulisan rapot di P5 ini tentunya berdasarkan peraturan pemerintah ini ya. Ada surat keputusan BSKP nomor 9 tahun 2022 dan ada panduan pelaksanaan P5 di sekolah, panduan dari Kemendikbud Ristek. Baik Bapak Ibu, kita perbesar dulu slide-nya, kita lanjut. Ini panduannya, saya rasa Bapak Ibu juga sudah menerima semuanya. Surat keputusan BSKP-nya juga terpelaksanaan proyek P5, cara-caranya dan semuanya itu juga diatur di Permen atau di SK ini. Bapak Ibu saya yakin sudah membaca, tapi mungkin sekedar merefresh kembali video ini agar memudahkan. Oke, penilaian dalam P5 itu sebenarnya sama aja Bapak Ibu ya. Ada penilaian diagnostik, ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif ya. Diagnostik ya di awal-awal dulu Bapak Ibu sudah melakukan penilaian secara tidak sadar. Apa waktu itu Bapak Ibu memilih modulnya? Kan banyak contoh tuh modul-modul itu, Bapak Ibu memilih tema apa, kan ada 7 tema itu, terus Bapak Ibu milih yang mana. Modulnya kan sudah disiapkan. Nah itu, terus di dalam modul tersebut mungkin Bapak Ibu sudah meminimalisir atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak cocok, bahkan mungkin dimensinya dalam satu modul terlalu banyak, itu dikurangi, diambil 2 saja dari 4 dimensi misalnya gitu. Itu sudah asesmen diagnostik sebenarnya, itu sesuai dengan kebutuhan awal-awal dulu. Kemudian asesmen formatif ini akan kita bahas sekarang juga dengan asesmen sumatif yang umum-umum saja ya. Itu tidak usah yang terlalu detail, yang simple, praktis, efektif dan efisien seperti apa. Yang jelas asesmen formatif ini misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan 1, 2, 3. Untuk mengukur kegiatan 1, 2, 3 tingkat suksesinya seperti apa, Bapak Ibu lakukan penilaian. Nah itu penilaian formatif. Nah penilaian sumatif itu kalau kegiatan di akhir-akhir sudah selesai, misalnya kegiatan ke-10 atau 12 sudah selesai, terakhir melakukan evaluasi atau penilaian, itu namanya sumatif. Begitu Bapak Ibu cerita singkat mengenai penilaian ya. Ini saya rasa sudah paham semua. Kemudian bentuk instrumen dalam penilaian itu bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bikin rubrik, bisa observasi, bisa refleksi, bisa esai, bisa tanya jawab, semuanya lah. Tapi untuk kali ini saya akan fokus ke yang rubrik aja ya, karena rubrik ini yang paling sering dipakai. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan rubrik? Ya tentunya yang enak yang rubrik. Apakah mau menggunakan observasi? Monggo kalau mau observasi. Menggunakan refleksi? Monggo. Mau esai? Monggo. Wah kok banyak sekali ya, makanya pilih satu aja yang kira-kira simple, yang nggak bikin Bapak Ibu repot. Yang penting ada asesmennya. Baik, kita lanjut ya. Oke, ini kalau merancang penilaian P5 ini ada format Bapak Ibu. Sebaiknya Bapak Ibu melakukan pemetaan dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila dalam modul yang Bapak Ibu pakai ya tentunya. Di dalam modul tersebut
dipetakan dulu dimensinya, misalnya temanya apa, topiknya apa, ditulis dulu, dimensinya apa, didata dulu di dalam tema tersebut. Di dalam modul Bapak Ibu ada dimensinya apa, akan ada 6 dimensi itu. Bapak Ibu di dalam modul tersebut memasukkan berapa, terus di setiap dimensi elemennya apa, sub elemennya apa, dan target pencapaiannya apa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saja Bapak Ibu mau menilai yang modul kewirausahaan atau tema kewirausahaan atau modul topiknya apalah gitu, mungkin topik dengan anak-anak nanti bebas ini sesuai dengan di seputaran sekolah. Ada yang bisnis laundry, ada yang bisnis jajanan home industry, ada yang macam-macam lah, itu boleh diisi aja tapi formatnya kan sama. Nah ini didata dulu topiknya apa, terus dimensinya misalnya dari dimensi diambil 2 aja ya, misalnya bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi satunya lagi boleh gotong royong atau boleh diganti lagi kemandirian, terserah nanti di modulnya apa. Terus elemennya misalnya memilih akhlak beragama, terus yang gotong royong ini elemennya milih kolaborasi, sedangkan yang sub elemennya dari dimensi bertakwa dan Tuhan Maha Esa ini mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa, sedangkan yang gotong royong ini sub elemennya kerjasama. Target pencapaian di akhir fase ini Bapak Ibu. Dari mana data-data Bapak Ibu? Dari surat keputusan tadi Bapak Ibu ya. Sebentar saya minimalis dulu. Surat keputusan itu kan di sini Bapak Ibu ada dimensi. Ini ada kok dimensi, maaf iya. Betul, ini kan ada dimensi beriman dan bertakwa, kemudian ini ada elemen akhlak beragama, kemudian sub elemennya ini. Nah, ini banyak sub elemen. Ini maksudnya. Terus target fasenya itu yang ini Bapak Ibu. Oke, ini ya. Target fase kalau itu fase D, kalau SMP, kalau SMA ya ini, kalau yang SD yang ini SD, ada yang C ya. Ini. Oke. Ini baru dimensi beriman dan bertakwa Bapak Ibu ya, karena ini nanti ada dimensi bergotong royong. Nah ini bergotong royong, ada elemen kolaborasi, ada sub elemen kerjasama, komunikasi, dan masih banyak di bawah-bawahnya nih Bapak Ibu. Apakah ini kita mau ambil semuanya? Tidak Bapak Ibu, belenger sama tidak mau ngambil semuanya, makanya dipilih yang sesuai dengan topiknya saja. Sesuai 2 ya diambil 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Cerita singkatnya seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke PowerPoint yang tadi. Nah, ini yang tadi. Oke. Coba saya perbesar lagi. Ya, perbesar lagi. Tadi sampai di mana? Ini sampai di sini ya ini. Dimensi elemen terkait nanti. Ya, di sini ini ngisinya yang dari sana tadi itu. Misalnya ini contoh kewirausahaan. Lah ini pemahamannya seperti itu, dipetakan seperti itu, topiknya apa dan seterusnya. Setelah itu Bapak Ibu merancang rubriknya. Misalnya rubrik sub elemen mengenal mencintai. Nah ini, jadi yang ditaruh di rubrik yang diambil di sub elemennya Bapak Ibu. Contohnya ini sub elemen tadi yang di dimensi ini kan. Terus sub elemennya yang ini yang diambil, ada kerjasama, ada mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ini fasenya. Oke, jadi ini yang diambil sub elemenya. Sedangkan yang diambil belum berkembang atau BB, mulai berkembang atau MP, berkembang sesuai harapan BSH, sangat berkembang SP. Ini dari mana ini rubrik-rubrik yang kalimat-kalimat ini? Kalau berkembang sesuai harapan, ini ngambilnya yang dari target pencapaian di akhir fase Bapak Ibu. Ini ya, jadi ini. Sedangkan yang sangat berkembang itu target di atasnya aja, di atasnya. Maksudnya di atasnya misalnya gini. Misal saya minimize lagi ya biar nggak bingung ya cara mengambilnya. Rubrik belum berkembang, mulai berkembang ini dari mana? Oke, dari sub elemen ini. Itu ngambilnya dari sini Bapak Ibu. Misalnya dari dimensi bergotong royong. Ya. Terus tadi kan ada sub elemen kerjasama. Dikatakan berkembang sesuai harapan bila memenuhi ini nanti ngukurnya. Nah ini. Sedangkan di bawahnya itu yang ini. Di bawahnya itu apa? Kan ini tadi di bawahnya
mulai berkembang. Nah ini kalimatnya mengambil aja yang di bawah, selevel di bawahnya, ini mulai berkembang. Nah, terus di bawah level mulai berkembang, terus di sini kan ada belum berkembang. Kalau berkembang itu berarti diambil yang di bawahnya sini tadi. Nah, jadi ini kalau memang pencapaiannya seperti ini di kerjasama ini dengan fasenya yang bagus itu kan yang ini target di akhir capaiannya itu menyelaraskan dan seterusnya. Ini menunjukkan, ini menampilkan. Jadi kalau dipakai ini adalah urutan yang paling tinggi itu yang ini sangat berkembang. Ini di fase di atasnya. Nah, ini di fase di atasnya ini yang sangat berkembang ini. Nah, yang ini berkembang sesuai harapan. Kalau yang ini sudah mulai berkembang, ini belum berkembang. Boleh seperti itu. Cara bikin rubriknya, cara menulisnya seperti ini, ngambilnya langkah-langkahnya berdasarkan dimensi dan elemen ini. Begitu juga yang di kewirausahaan sini, yang bergotong royong ini tadi ya. Begitu juga yang di bergotong royong atau yang di beriman dan bertakwa ini. Ini Bapak Ibu cara ngambilnya seperti itu. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa memahami Bapak Ibu. Coba kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang ingin tanya, masukkan di komen aja. Oke. Selanjutnya yang ini. Kita masuk lagi. Saya besarkan aja dulu ya yang ini. Ketutup sih. Nah, sudah tahu cara ngisinya tadi ya, ini sub elemen dari dimensi apa ini tadi, dimensi ketuhanan yang Maha Esa, bertakwa, beratur, terus sub elemennya mencintai Tuhan yang Maha Esa. Terus yang ini sub elemen gotong royong mengambil dari dimensi gotong royong, sub elemen kerjasama. Ini rubrik-rubriknya. Nah setelah ini dicatat, disendirikan seperti ini, baru kita buat formatnya Bapak Ibu. Nah formatnya baik untuk formatif maupun sumatif. Kalau mau bikin rubrik sama bisa seperti ini, kecuali kalau mau bikin tanya jawab, bikin kuesioner dan lain sebagainya, mengukurnya ya boleh-boleh aja. Cuma kali ini kan fokus kita ke rubrik. Misalnya ini nama siswanya itu Didi F. Herutami kelas 7D, temanya itu kewirausahaan, topiknya nanti menyesuaikan saja. Sedangkan sub elemen yang diambil itu mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa, terus kerjasama. Ini keterangannya. Nah ini nanti tinggal centang-centang aja. Di saat di sini dicentang, apakah posisinya di sini atau di sini atau di sini atau di sini, nah, dan seterusnya. Tuh cerita singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Setelah ini data ini jadi masuk, kemudian Bapak ini baru namanya penilaian ya, penilaian biasa lah. Ini nanti dikumpulkan, kemudian nanti dibikin suatu penilaian rapot. Nah, seperti apa penilaian rapotnya? Seperti ini. Contohnya ini contoh rapotnya ya. Oke. Tapi sebelum ke rapot saya ingin cerita dulu Bapak Ibu. Ini kan misalnya di modul itu kan Bapak Ibu, biasanya modul itu kan ada tahap pengenalan, ada tahap kontekstualisasi, tahap aksi atau tahap seterusnya. Ini jenis-jenisnya. Di tahap pengenalan ini kan ada pertemuan 1, 2, 3, 4. Nah misalnya pertemuan 4 terus pertemuan kelima itu asesmen formatif. Nah, kemudian pertemuan berikutnya lagi 6, 7, 8, 9, 10. Terus di sini ada pertemuan ke-13 formatif. Terus di sini ada pertemuan ke-16 ini sumatif. Maksudnya itu posisi-posisi formatif dan sumatif itulah menggunakan format-format rubrik yang tadi itu Bapak Ibu. Kalau seandainya modulnya menyesuaikan aja, ini kan sampai 16 kali pertemuan, ada yang 8, ada yang 10, ditaruh posisinya di mana aja. Nah itu maksudnya melakukan penilaian-penilaian yang ini tadi, format-format untuk sumatif dan formatif ini. Oke, yang penting dipahami dulu yang ini, cara menentukan rubrik dari sub elemen belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Ini ngambilnya dari mana? Yaitu tentunya dari SK atau surat keputusan BSKP, dari dimensi dan elemen. Contohnya seperti ini. Ini dimensi beriman bertakwa, dimensi bergotong royong, dan dimensi 4 lainnya. Silakan dipelajari, dipahami. Oke, ngambilnya di sana sampailah terbentuk format
nanti seperti ini, dan untuk memudahkannya ini nanti di Sismaya ditulis seperti ini. Sini nggak perlu lagi ditulis kalimat-kalimatnya di MP ini bunyi apa terus dibunderi, nggak usah, nanti malah terlalu ribet macam gitu Bapak Ibu. Nah kalau sudah ada punya data ini nanti enak, misalnya dimasukkan di rapotnya. Rapotnya nanti seperti ini. Nah rapot namanya SMP apa atau SMA apa, kelas berapa, jalan apa, ini tahun pelajaran NIS berapa. Nah ini project profil 1, ini tadi di sini temanya yang ditulis di sini, tema dan topiknya. Tapi ini topiknya yang ditulis dulu, mengenal dan merawat beragam agama dan keyakinan di Indonesia. Proyek profil ini adalah proyek pertama di kelas 7 atau kelas 10, membangun 2 profil pelajar Pancasila ini berkebinekaan global. Ya ini dimensinya, dimensi profil pelajar berkebinekaan global dan bernalar kritis. Ini disesuaikan aja, apakah ada lagi bergotong royong dan lain sebagainya. Temanya kewirausahaan dijelaskan di sini. Begitu juga yang proyek kedua, topiknya apa di sini. Nah setelah topik dijelaskan di judulnya di sini dimensinya apa, temanya apa, bisa dijelaskan secara singkat di sini. Kemudian yang ditulis itu yang di sini. Nah ini temanya berkebinekaan plural itu ini. Nah, baru di sini sangat berkembang. Ini target pencapaiannya ini. Target pencapaiannya tadi dilihat, oh sudah berkembang sesuai harapan. Berarti yang tadi yang berkembang sesuai harapan ditaruh di sini. Ceklik seperti ini diceklik lagi. Oke, terus yang target pencapaian yang ini berkebinekaan plural dari sub elemen-elemen yang lainnya tadi, ini di sini targetnya seperti ini. Nah, ini isinya semua itu target-target pencapaian dari sub elemen yang ditaruh di sini. Nah, kebetulan ini banyak tadi mengambil sub elemennya di rapot ini. Nah, ini ada bernalar kritis. Kalau yang di sini tadi berkebinekaan global, ini. Terus yang di sini bernalar kritis. Ada sampai berapa dimensi ini? Oh ini kebetulan proyek yang pertama ini. Nah, sedangkan proyek yang kedua apa nanti ada semacam ini, membuat ini topiknya ini. Nah, oh ini masuk bergotong royong. Oke, yang tema proyek yang kedua topiknya ini, kemudian dimensinya mengambil gotong royong. Nah. Oke. Untuk tema dan dimensi Bapak Ibu di video berikutnya dulu sudah saya jelaskan ya. Ini di sini ada beriman, bertakwa, dan ini sebagainya, ada bergotong royong dan lain sebagainya. Sedangkan temanya ini juga gitu, ada 7 dan cara-caranya itu di sini. Oke. Ini sekedar mengingatkan saja. Kemudian kita kembali lagi ke rapot. Lah ini di sini. Nah. Oke, ini bergotong royong. Terus sub elemennya ini kerjasama. Terus nanti targetnya ini yang diambil, membangun tim ini. Oh ini sangat berkembang. Ini isinya target-target semua Bapak Ibu ya, di target di akhir fase di setiap sub elemennya. Nah sub elemen dari dimensi gotong royong, sub elemen kerjasama, targetnya ini, kalimatnya ini sangat berkembang. Oh ini sedang berkembang, bukan sangat berkembang ya, yang sangat berkembang ini yang ini kebinekaan global ya, ini target pencapaiannya ini. Terus mandiri, target ini banyak sekali, ini ada mandiri lagi nih, makanya disesuaikan dengan modulnya. Begini saja Bapak Ibu cara membuat rapotnya ya. Nanti silakan diklik di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi rapot ini yang ditulis di sini ya sesuai dengan yang Bapak Ibu di modul kegiatan tadi itu. Nah, rapotnya seperti ini sesuai dengan di panduan. Nah, kalau mau diperjelaskan lagi ini penjelasannya cara mengenali ini tadi loh, ini targetnya dari elemen yang ini, kemudian sub elemennya ini terus diambil di sini. Nah ini loh, ini keterangannya ini diambil dari sini, ini diambil dari sini, ini diambil dari target-target yang ada di sini di setiap akhir fase, inilah yang diukur. Gitu Bapak Ibu, cerita singkat mengenai cara menilai siswa dalam P5
dari format menggunakan rubrik. Setelah terdata format-formatnya, baru data tersebut kita tarik menjadi rapot. Rapotnya simple seperti ini saja. Yang ditulis yang di sini adalah target di akhir fase, kemudian ditandai MP, SP sudah mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, atau belum berkembang, atau mulai berkembang. Hanya seperti ini aja, simple sebenarnya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di modulnya, kemudian sesuai dengan dimensi-dimensinya, kemudian kita buat rapotnya. Tapi jangan lupa sebelum itu Bapak Ibu itu mendata dulu, memetakan seperti ini, kolom-kolomnya seperti ini di setiap temanya, topiknya, kemudian definisi setiap tema atau topik mungkin disendirikan di sini, target pencapaiannya di subelemennya, kemudian formatnya disiapkan untuk siswanya seperti ini. Jadi nanti setiap siswa punya datanya, penilaian secara pribadi seperti ini dulu sebelum dipindahkan ke rapot yang tadi itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang terlewatkan, dan bila Bapak Ibu masih kurang jelas bisa WA saya ataupun nanya di kolom komentar. Kita bisa bertemu lagi untuk melakukan diskusi atau workshop atau ketemuan darat di lain waktu. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.